Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, H. Praktikto. Bab 81. Titisari segera mengurut-urut pernapasan Nuraini. Sebagai sesama jenis, ia bisa berlaku dengan merdeka. Sebaliknya, Sang Aji tak dapat berbuat lain kecuali keripuhan seorang diri. Mau ia menolong, tapi tak berani menyentuhnya. Salah-salah bisa kena gampar Titisari. Karena itu, ia hanya berdiri di samping dengan hati kebat-kebit. Sejenak kemudian, Nuraini menjenak mata. Melihat Titisari. Ia membuang muka. Kemudian menangis sedu-sedan dan berusaha menegakkan tubuh. "Mengapa engkau begitu?" tanya Titisari. "Apakah Sanjaya?" Nuraini menyekat pertanyaan Titisari dengan menggelengkan kepala. Dengan setengah berbisik Nuraini berkata, "Titisari, masih ingatkah engkau, tatkala aku kau ancam, dengan cundrik?" "Ah, apa perlu hal itu dibicarakan potong?" Titisari gugup. Mukanya menjadi merah teringat akan peristiwa dahulu. Peristiwa penodongan itu tak pernah diceritakan kepada Sang Aji. Maklumlah, justru karena khawatir Sang Aji hendak direbut Nuraini, ia jadi mata gelap. Karena itu diam-diam hatinya tercekat dan merasa kikuk. Ia khawatir, Nuraini akan membongkar peristiwa itu di hadapan Sang Aji. Kalau sampai begitu, bukankah memalukan sekali? Maka cepat-cepat ia mengalihkan pembicaraan, Sanjaya telah melarikan diri dengan menggondol kudaku. "Mengapa?" Nuraini mengangguk. Ia menelan ludah. "Aku tahu, karena itu aku ingin bertanya kepadamu, apakah engkau masih teringat tatkala engkau mengancam aku dengan cundrik?" "Ya." "Mengapa?" terpaksa Titisari mengiyakan. "Masihkah cundrik itu? Bolehkah aku pinjam barang sebentar?" "Aji, kemari," kata Titisari memanggil Sang Aji, sambil mengangguk kepada Nuraini. Sang Aji mendekat. Pandangnya penuh teka-teki. "Bolehkah dia pinjam cundrikku?" Titisari minta pertimbangan. Sang Aji tak pandai menjawab dengan cepat, ia seperti kebingungan. "Sekiranya dia membutuhkan benar dan engkau tak keberatan, apakah buruknya meminjami?" "Tapi cundrik itu bertabiat jahat. Pernah kuancamkan dia," ujar Titisari. Ia seperti telah memperoleh firasat buruk. Sang Aji tak mengerti tentang cundrik dan kisah penodongan. Karena itu, tak tahu dia menjawab. Selagi ia tergugu Titisari berkata kepada Nuraini, "Kau ingin pinjam cundrikku? Tak berani aku meminjami. Tetapi kalau engkau ingin memiliki, akan kuberikan dengan lapang hati." Aji menyetujui pula. "Hai, apakah engkau benar-benar sampai hati hendak membunuh kekasihmu?" Nuraini tersenyum pahit. Ia segera menerima cundrik Titisari sambil berkata, "Tadi aku telah bertengkar hebat dan aku dituduh kehilangan kesucianku. Karena aku kena tawan, kena peluk, kena cium dan kena raba," potong Titisari. Nuraini tertawa melalui dada. Kemudian beralih kepada Sang Aji. "Kang Mas Sang Aji, tak perlu lagi engkau ke bumi gede hendak mencari pangeran jahanam pembunuh ayah dan pamanmu. Dia telah mendengar kabar dari Sanjaya tentang maksudmu hendak membalas dendam. Kalau dia sudah mempunyai maksud hendak bersembunyi sambil pula mempersiapkan diri untuk menghadapimu, tidaklah mudah engkau menemukan. Mungkin dia bisa ke Jawa Timur. Mungkin pula ke Jawa Barat. Agaknya dia takut padamu. Karena itu lebih baik Kang Mas Sang Aji mencarinya dengan perlahan-lahan sambil mengurusi adik Titisari. Kalian berdua bernasib jauh lebih baik daripadaku." Ia berdiam merenung-renung. Kemudian tersenyum mengejek dirinya sendiri. Mendadak saja ia menjejak tanah dan melesat keluar pintu butulan sambil membawa cundrik Titisari. "Kak Nuraini, kau mau kemana?" teriak Titisari sambil memburunya. Mendengar seru Titisari, Nuraini seperti berbimbang-bimbang di dekat sebuah pohon johar. Ia berhenti. Tangannya menarik cundrik tinggi-tinggi kemudian bergerak hendak menikam diri. "Kak Nuraini, jangan!" Titisari berteriak cemas. Sudah barang tentu gadis itu tak dapat mencegah maksud Nuraini hendak bunuh diri. Jarak antara keduanya agak jauh. "Aji, cegahlah dia!" Titisari menjerit lagi. Sang Aji sendiri waktu itu tertegun seperti kehilangan pikiran. Melihat Nuraini melesat pergi dengan mendadak, ia heran dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba melihat Nuraini mencabut cundrik.
Dan ia tersadar, karena terkejut. Cepat ia meloncat memburu. Tetapi jaraknya pun cukup jauh. Ternyata Nuraini tak menikam dadanya. Ia hanya memangkas rambutnya sebatas kuduk. Kemudian melesat lagi entah kemana tujuannya. Kak Nuraini! Kak Nurani, jerit Titisari masih memburu. Ia kaget tatkala dahinya hampir kesamplok potongan rambut yang beterbangan. Ia tertegun-tegun dan dengan hati mendelong mengawaskan kepergian Nuraini yang nampak kian jauh dan jauh. Semenjak kanak-kanak Titisari hidup senang. Meskipun telah kehilangan ibunya, tetapi ayahnya sangat memanjakan. Apa yang diinginkan tak pernah tak terkabulkan. Karena itu belum pernah ia merasakan suatu duka cita menggigit kalbunya. Kalau ingin tertawa, tertawalah dia sepuas-puasnya. Sebaliknya apabila ingin menangis, maka menangislah dia tiada hentinya. Kini ia menyaksikan suatu peristiwa hebat yang berkesan mengerikan hatinya. Bagi seorang wanita, rambut merupakan suatu pelengkap tubuh yang paling berharga. Pada zaman itu, bahkan laki-laki pun memelihara rambut sepanjang mungkin, seolah-olah suatu mustika yang menentukan harga diri. Karena itu perbuatan Nuraini memangkas rambutnya adalah suatu kejadian yang baru untuk pertama kali itu ia saksikan. Karuan saja ia terkejut dan terharu bukan main. Sebagai sesama wanita, dapatlah ia merasakan betapa besar penanggungan Nuraini. Kalau tidak, masakan sampai berbuat demikian. Perlahan-lahan ia memutar tubuhnya. Dengan berkaca-kaca ia menatap Sang Aji yang tertegun pula bagaikan tugu. Dengan penuh haru ia berbisik, Kak Nuraini telah kehilangan kecantikannya. Apalah artinya seorang gadis tiada berambut lagi? Aji, tahukah engkau mengapa dia berbuat demikian? Hatinya begitu keras. Sang Aji terkunci mulutnya. Ia merenungi Titisari dengan berbagai perasaan. Tiba-tiba Titisari lari padanya dan menjatuhkan kepalanya di atas dadanya. Bisik gadis itu di atas dadanya. Aji, aku takut. Entah apa sebabnya, aku takut. Tak terasa Sang Aji mengusap-usap rambut Titisari seolah-olah lagi membesarkan hatinya. Tetapi mulutnya tetap terbungkam. Aji, panggil si gadis. Ya. Sang Aji menyahut pendek. Dia tadi berkata padaku, dia pernah dirangkul, diciumi dan diraba Dewa Resi. Lantas Sanjaya menuduh dirinya kehilangan kesucian? Masakan seorang perempuan kehilangan kesuciannya? Karena dirangkul, dicium dan diraba belaka? Apakah kesucian takut kepada rangkulan, ciuman dan rabaan? Katanya, kalau seorang gadis kehilangan kesuciannya, hilanglah kehormatannya pula. Masakan begitu? Apakah dia lantas nampak hina dalam mata laki-laki? Ih, laki-laki sok berkepala besar. Ia berhenti sebentar memeras otak mencoba mengerti. Aku sekarang kau usap-usap, kau rangkul, kau raba, hanya belum kau, apakah aku sudah kehilangan kesucianku? Aji, apakah engkau lantas memandang hina padaku? Apakah aku kini telah kehilangan kehormatanku? Aji, apakah begitu? Titisari adalah seorang gadis lagi menanjak umur 17 tahun. Masalah demikian masih asing baginya, karena keadaan keluarganya. Sebaliknya, meskipun umur Sang Aji 2 tahun lebih tua, sesungguhnya ia masih goblok juga mengenai urusan demikian. Tetapi kodrat naluriahnya, samar-samar seperti mengerti. Maklumlah, dia telah menjadi akil balik. Hanya saja, tak tahu bagaimana harus menerangkan dan mengucapkan. Karena tak memperoleh jawaban, gadis itu seperti kehilangan semangat. Seluruh tubuhnya terasa menjadi lelah. Dengan berdiam diri ia mengajak Sang Aji kembali ke lumbung. Kemudian tertidur pulas di samping pemuda itu dengan pikiran penuh. Keesokan harinya, ia bangun dengan hati segar bugar. Kesan kemarin hari, hilang lenyap seperti awan tersapu angin. Sebaliknya Sang Aji nampak kuyuh. Satu malam penuh ia susah menidurkan diri. Kecuali berbagai kesan tentang Pangeran Bumi Gede, Sanjaya dan Nuraini, teringatlah dia kepada gurunya. Dalam pendengarannya ia seolah-olah mendengarkan gurunya. Merintih dan memanggil padanya dengan gigi bergemertakan. Itulah sebabnya, begitu melihat Titisari telah bangun, segera ia mengajak memburu Pangeran Bumi Gede. Peduli amat dengan Pangeran Bumi Gede, kata Titisari menggerutui. Biarkan dia bersenang-senang dahulu. Diam-diam kita mengamat-amati dari jauh. Tapi aku harus menuntut dendam guruku, sahut Sang Aji dengan hati terbakar.
Apakah benar-benar Pangeran Bumi Gede yang menjebak gurumu? Diri. Jarak antara keduanya agak jauh. Memperoleh pertanyaan demikian, pemuda itu tergugu. Memang dia belum mendapat pegangan. Hanya saja dia harus berkata, Titisari, budi guruku setinggi langit dan sebesar gunung. Barangkali engkau belum dapat merasakan apa yang bergolak dalam diriku. Bagus, sahut Titisari cepat. Masakan engkau tahu pula apa yang bergolak dalam diriku? Semenjak kanak-kanak aku dibesarkan ayahku. Tetapi begitu kenal padamu, tak betah aku berdiam terlalu lama di samping ayah. Kau tahu apa yang bergolak dalam diriku? Mendengar kata-kata Titisari, Sangaji terdiam. Dasar ia tak pandai berbicara dan semenjak lama telah merasa takluk pada kepandaian Titisari, maka dia seperti botol tersumbat gabus. Titisari. Hal itu meskipun tak dapat kubaca, ya, hal itu meskipun dapat kurasakan, sedapat mungkin harus kita pisahkan. Ini mengenai guru dan murid. Guru seolah-olah bagian hidupku sendiri. Kalau engkau membiarkan dirimu sendiri menjadi bagian hidupnya gurumu, apakah aku tak boleh membiarkan diriku menjadi bagian hidupmu, potong Titisari. Dan Sangaji menjadi terharu bukan main. Terus saja ia memeluknya. Titisari membiarkan dirinya dipeluk. Terasa dalam dirinya, hatinya jadi aman. Kemudian berkata lembut, mari kita berangkat mencari musuhmu. Kau mandi tidak? Terus saja mereka mencari sungai. Dan setelah mandi, berangkatlah mereka mengarah ke selatan. Mendadak saja, teringatlah Sangaji kepada janjinya hendak menghadap Adipati Surenpati. Titisari, bagaimana pendapatmu, kalau aku menyeberang ke Karimun Jawa, ujarnya. Titisari terkejut mendengar ujarnya. Sekilas berubahlah wajahnya, kemudian berkata agak gugup, apa kamu mencari mati? Mati adalah soal takdir, kata guruku. Tapi aku telah berjanji kepada ayahmu. Kau bilang sendiri, ayahmu seorang yang menepati janji. Sekiranya aku tak datang, pastilah dia akan mencari aku. Kalau aku sampai diketemukan, di manakah aku harus menaruhkan mukaku? Titisari tahu, janji merupakan suatu kehormatan bagi laki-laki. Ia mengenal watak ayahnya yang tinggi hati, keras kepala dan bengis. Sebaliknya apabila Sangaji menemui dia masakan akan dibiarkan berlalu dengan selamat? Sangaji bukan tandingannya. Dan ia takkan membiarkan Sangaji menerima nasibnya. Kalau sampai mati, dia pun enggan hidup lagi. Sedangkan dia masih ingin hidup lebih lama lagi, agar bisa bergaul lebih rapat dengan pemuda itu. Aji, kau tak boleh berangkat menemui ayah, bisiknya gelisah. Lantas, apakah kau menginginkan aku agar menjadi seorang yang tak tahu menepati janji? Hati Titisari pepat, dan adalah wajar bila mana seseorang merasa terdorong ke pojok ia mencoba mencari pegangan lain. Maka teringatlah dia kepada Gagak Seta. Pikirnya, sekiranya Paman Gagak Seta berada di sini, tak usahlah aku khawatir. Mustahil ia akan membiarkan muridnya terbunuh. Meskipun belum tentu menang melawan ayah, tapi nyawa Sangaji pasti selamat. Tetapi di manakah dia harus mencari Gagak Seta? Ia jadi kehilangan harapan. Terus saja ia merintih dalam hati mengingat kekejaman ayahnya. Mendadak saja terkenanglah dia kepada ibunya yang telah lama meninggal dunia. Sekiranya ibunya ada, tak perlu ia takut menghadapi ayahnya. Tak terasa terloncatlah perkataannya. Aji, ayo kita mencari ibu dahulu. Mendengar ucapan Titisari, Sangaji heran sampai tercengang-cengang. Bertanya menebak-nebak, kau bilang apa? Titisari tersentak sadar. Sekonyong-konyong wajahnya berseri-seri. Setengah memekik, ibuku salah seorang keturunan raja. Dia dikebumikan di Imogiri. Ayo kita menengok ibu. Sekiranya ayah menyusulmu, bukankah ada alasannya yang kuat? Sangaji mengerenyitkan dahi. Tak tahu ia menebak maksud gadis itu. Kenapa kau mesti berpikir sampai begitu, kata Titisari dengan tertawa riang. Sehari kita boleh bergaul lebih lama, kita pergunakan saat itu sebaik-baiknya. Terang sekali maksud gadis itu. Dalam rasa putus asa ia mencoba hendak mengulur waktu. Dan hati Sangaji yang perasakian menjadi terharu. Maka tak sampai hati ia menolak. Mereka terus saja menuju ke Imogiri dengan melalui desa Tunjungan, Kerajaan, Randu Gunting dan Kalasan. Di Kalasan mereka membeli seekor kuda, karena kuda Titisari telah dilarikan Sanjaya.
Kemudian melanjutkan perjalanan ke Imogiri. Kini perjalanan mereka jauh lebih cepat. Sebelum matahari mendekati Cakrawala, sampailah mereka di makam keluarga Raja Imogiri. Keadaan makam keluarga Raja di Imogiri pada dewasa itu tidaklah sejernih kini. Kesannya sangat gawat, angker dan berperbawa. Makam itu sendiri berada di atas gundukan tinggi, di apit-apit bukit yang berbentuk memanjang, pohon-pohon besar memayungi tempat-tempat tertentu. Desa yang berada di seberang menyeberang jalan belumlah serapat sekarang. Seluruhnya hampir tertutup hutan bambu yang menyekat batu-batu alam yang berkesan maha perkasa dan angkuh. Peraturan menjenguk makam keluarga raja, sangat keras pula. Seorang pengantar tak diperkenankan mendekati pintu gerbang terlalu dekat. Karena Sangaji bukan keturunan raja, maka ia seperti tersekati tembok tinggi. Tatkala Titisari diizinkan memasuki makam, terpaksalah ia menunggu jauh di luar gerbang seperti anak keserakat. Ia mendongkol kenapa mesti diperlakukan demikian. Pikirnya, bukankah manusia ini berketurunan sama dan berderajat sama pula? Raja berhidung satu, aku pun berhidung satu. Raja bermata dua, aku pun bermata dua. Raja bermulut satu, aku pun bermulut satu. Terasa sekali dalam hatinya, betapa orang-orang besar ini membuat susah orang-orang kecil belaka yang tak berkelas. Tetapi ia tak mempunyai kekuasaan untuk menentang peraturan-peraturan yang memisahkan antara manusia dan manusia. Maka mau tak mau ia harus tunduk kepada suatu keharusan itu. Karena kesal ia mondar-mandir di luar tembok. Kudanya kemudian dititipkan kepada salah seorang penduduk kampung. Ia mengemukakan kekesalan hatinya. Naik bukit sana saja, Gus, kata orang itu. Dari sana bisa melihat seluruh makam. Girang Sangaji mendengar saran itu. Cepat ia merogoh uang untuk makanan kudanya, kemudian lari mendaki bukit sebelah tenggara. Maka benar juga kata orang itu. Dari atas bukit ia bisa menjenguk makam sepuas-puasnya. Hanya saja Titisari tak terlihat olehnya. Barangkali dia lagi mendekati makam ibunya, pikirnya menghibur diri. Biarlah dia menengok makam ibunya sepuas-puasnya. Masakan aku tak mengetahui, manakala ia sudah rampung. Kemudian beralihlah dia menyelidiki bukit. Di sana-sini banyak tumbuh pohon jambu. Rumput alam tebal menutupi buminya. Maka duduklah ia menghempaskan diri. Senang ia duduk di atas rumput tebal itu. Hanya saja hatinya terlalu kosong. Untuk iseng, ia mengingat-ingat kembali pada jurus-jurus ajaran Kiai Kasan Kesambi yang ternyata dahsyat tak terkira. Teringat akan jurus itu, teringatlah pula ia kepada gurunya. Hatinya terus saja bergolak hebat. Tak terasa ia melakukan setiap perubahan jurusnya dengan sungguh-sungguh. Tatkala matahari telah tenggelam di barat, ia berhenti beristirahat. Kembali ia mengamat-amati makam. Keadaannya sunyi lengang. Namun Titisari tak nampak batang hidungnya. Kini rasa dahaga dan lapar mulai menggoda. Teringat kepandaian Titisari memasak, liurnya terus saja cerocosan. Tiba-tiba dia teringat buah-buah jambu yang bergelantungan dengan merdeka. Karena rasa lapar makin lama makin menggigit perutnya, tak berpikir panjang lagi terus saja memanjat dan menggerumuti jambu sampai perutnya terasa jadi kenyang. Dari atas pohon ia mencoba mengamat-amati kembali pintu gerbang yang kini sudah nampak samar-samar. Masih saja sunyi sepi. Hai, kemanakah Titisari? Apakah dia mesti menginap? Pikirnya menebak-menebak. Hatinya mulai curiga. Mendadak saja terasalah kesiur angin meraba lengannya. Tak setahunya sendiri, bulu romanya menggelidik. Kemudian terdengar suara lamat-lamat, tapi terang. Haim, begitulah caramu hendak menuntut dendam gurumu. Keruan saja, Sangaji terkejut bukan main. Cepat ia menoleh, tetapi sekelumit bayangan manusia tiada sama sekali, ia jadi keheran-heranan. Sangaji adalah seorang pemuda yang memperoleh didikan barat dalam masa pertumbuhannya mencapai jenjang kedewasaan, perkara hantu, iblis, setan atau demit masih tipis baginya. Karena itu, suara yang didengarnya tadi tidaklah cepat-cepat mengingatkannya kepada dunia makhluk halus. Meskipun ia kini berada di atas sebuah bukit yang melingkupi makam besar di waktu malam hari. Segera ia meloncat turun ke tanah dengan hati penasaran. Pikirnya, masakan telingaku salah tangkap? Ia celingukan, menyelidiki sekitarnya. Keadaannya sunyi senyap seperti sedia kala. Dia mengingatkan aku kepada penuntutan dendam guruku. Siapa dia?
Pikirnya berteka-teki. Pastilah dia mengetahui tentang keadaan pertapaan Gunung Damar. Tetapi terang suara tadi bukanlah suara Paman Gagak Handaka, Ranggajaya, Bagus Kempong dan Suryaningrat. HM. Apakah peristiwa keji itu kini telah menjadi pembicaraan umum? Selagi ia sibuk menduga-duga dari arah kiri terdengar suara orang mengeluh berat. Kaget ia menoleh. Juga kali ini tiada tanda-tanda adanya seseorang. Akhirnya dia berkata nyaring, agaknya Tuan mengenal diriku, sebaliknya aku tidak. Apakah Tuan berkeberatan menampakkan diri kepadaku? Sangaji menunggu, tetapi tiada jawaban. Lalu ia berkata lagi, baiklah sekiranya Tuan tak sudi menampakkan diri, maukah menyebut nama Tuan? Kembali lagi tiada jawaban, seolah-olah kata-katanya tiada berharga sepeser pun juga untuk dilayani. Karena itu, betapa sabar Sangaji ia adalah seorang pemuda yang gampang tersinggung kehormatannya. Dengan mengeraskan diri, ia mulai menyelidiki mahkota pohon-pohonan. Mendadak terdengar suara dari arah selatan. Seorang laki-laki, masakan merengek-rengek seperti perempuan? Bil mengurangi pegangan Pangeran Bumi Gede dengan perlahan. Sadarlah Sangaji, bahwa ia lagi berhadapan dengan seseorang yang berilmu tinggi. Tadi berada di belakang, kemudian beralih ke sebelah kiri. Mendadak saja kini sudah berpindah di sebelah selatan. Baik kau suruh aku mengetahui siapa dirimu tanpa bertanya asalkan engkau bukan malaikat, masakan aku tak mampu, pikirnya dalam hati. Lantas saja ia melesat menubruk segerombolan belukar yang berada di sebelah selatan. Tetapi ia menubruk angin. Kemudian jauh di depannya terdengar suara mentertawakan. Keruan saja, hatinya jadi panas. Dengan memusatkan seluruh kemampuannya, ia terus memburu. Kepandaian Sangaji dalam hal kegesitan 10 kali lebih tinggi daripada sewaktu baru merantau dari Jakarta. Ilmu itu diperolehnya dari Gagak Seta. Meskipun demikian, setelah memburu sekian lamanya tak mampu menemukan buruannya. Kini ia telah melintasi tinggi bukit dan turun ke sebelah utara. Keadaan seberang menyeberang merupakan alam terbuka tiada pohonnya. Hanya di sana-sini nampak beberapa batu gundukan mencongakkan diri dari bumi. Melihat keadaan itu ia jadi ragu-ragu. Pikirnya, tak mungkin buruannya melintasi alam terbuka. Bukankah gampang terlihat? Setelah menimbang-nimbang sebentar ia bermaksud hendak kembali. Tiba-tiba terdengar suara bergemersak seperti binatang galak mengikuti dari belakang. Kaget ia memutar tubuh, tapi kembali tiada sesuatu. Tatkala berputar lagi menghadap ke utara matanya yang tajam menangkap sesosok bayangan berkelebat di sana. Karena itu tanpa berpikir panjang lagi terus saja ia mengejar. Watak Sangaji memang ulet dan tabah, ia tahu dirinya lagi dipermainkan seorang yang kepandaiannya 10 atau 100 kali lipat daripadanya. Tetapi ia enggan menyerang atau berputus asa, apalagi tadi kena disindir begitu tajam. Manakala belum bisa mengetahui alasan orang itu mempermainkan dirinya, betapa dia sudi menyudahi. Itulah sebabnya, dengan mati-matian ia terus mengejar, menyelidiki dan menebak-nebak, ia tak percaya, seorang manusia bisa terbang atau menghilang. Terang sekali, tadi kulihat ada bayangannya. Pasti dia seorang manusia yang berdarah dan berdaging, pikirnya yakin. Bukit yang satu telah dituruni. Kini ia mendaki bukit yang lain. Kemudian lapangan terbuka dan sawah ladang. Dan orang itu tetap mempermainkan dari tempat ke tempat. Tak terasa larut malam telah tiba dengan diam-diam. Sangaji terus mencari ubek-ubekan dan mengejar-ngejar tak keruan tujuannya. Kini ia mulai melintasi desa-desa. Akhirnya tiba pada suatu petak tanah dekat rumpun bambu yang merupakan sebidang hutan. Rasa capek mulai terasa. Napasnya mulai menyekati rongga dadanya pula. Lambat laun ia kehilangan pegangan. HM. Orang itu benar-benar tinggi ilmunya. 10 kali lipat mungkin 100 kali lipat daripadaku. Kalau ia mau mencelakai diriku samalah gampangnya seperti membalik telapak tangan. Mengapa dia tak berbuat demikian? Baiklah aku berhenti saja. Siapa tahu, dia malah sudi memberi keterangan. Memperoleh pikiran demikian, terus saja ia berhenti. Kemudian duduk bersimpuh di atas batu mengatur pernapasan. Diam-diam otaknya lantas berputar mengingat-ingat tokoh-tokoh ternama pada zaman itu. Teringatlah dia kepada tutur kata gurunya, bahwa kakek gunanya Kiai Kasan Kesambi termasuk salah seorang dari 7 orang sakti urutan pertama. Kemudian, almarhum Mangku Bumi pertama, Adipati Surengpati,
almarhum Pangeran Sambernyawa, Gagak Seta, almarhum Haji Lukman Hakim dan Kebo Bangah. Mengingat kepandaian orang itu, pastilah dia termasuk salah seorang tokoh dari mereka. Tetapi siapa? Dari ketujuh tokoh sakti itu, dia telah mengenal 3 di antaranya. Yakni, Adipati Surengpati, Gagak Seta dan Kiai Kasan Kesambi. Yang belum dan masih hidup, tinggal Kebo Bangah paman Sang Dewa Resi. Dan begitu teringat kepada tokoh itu tak terasa hatinya menggelidik. Maklumlah, dengan Sang Dewa Resi ia pernah mengukur kepandaiannya. Masakan pamannya akan tinggal berpeluk tangan belaka? Sebagai seorang tokoh sakti yang pasti tinggi hati, sudah barang tentu tak mungkin tinggal dia mendengar keponakannya menanggung malu tatkala kena dipermainkan Titisari. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ia mencoba menghibur diri. Masakan tokoh setinggi, itu merasa perlu berlari-lari menguji diriku sewaktu hendak membalas dendam. Tapi apabila bukan, lantas siapa orang itu? Pastilah orang itu tidak perlu kalah berlawan mereka bertujuh. Apa sebab tak termasuk dalam daftar namanya? Tiba-tiba selagi ia bergelisah, terdengarlah bergemersak 20 langkah di depannya. Kemudian suara itu terdengar lagi, "Bocah tolol. Masakan selama itu belum mengenal siapa aku? Apakah engkau masih berotak udang? Mengasolah dan simpanlah tenagamu." Mendengar istilah tolol dan deretan kalimat yang cukup panjang itu, akhirnya Sang Haji tersadar. Terus saja terlompatlah perkataannya, "Ah, guru memang aku tolol." Kini hilanglah teka-teki yang membingungkan otaknya yang sederhana. Dialah gurunya. Gagak Seta yang terkenal aneh wataknya, ia bagaikan seekor naga sakti. Kena terlihat ekornya, tapi tiada kepalanya. Apa yang lagi dikerjakan, tak mudah orang menebaknya. Sang Haji menunggu beberapa waktu lamanya, namun Gagak Seta tak muncul di depannya. Teringat akan tabiatnya, maka terus saja ia membungkuk hormat sambil berkata rendah, "Guru, terimalah hormatku." Dari jauh ia mendengar suara Gagak Seta tertawa panjang makin lama makin menjauh. Kemudian lenyap seperti awan. Mau tak mau Sang Haji jadi tertegun-tegun memikirkan peristiwa itu. Apakah maksud gurunya membawa dia berlari-lari seperti orang gila? Perlahan-lahan ia menyiratkan pandang. Di sebelah timur laut, berdiri gundukan tanah terbuka. Di puncaknya berdiri 2 batang pohon berhadap-hadapan. Kedua pohon itu gundul tak berdaun. Di malam hari nampak bagaikan tangan-tangan panjang hendak mencakar langit. Di sebelah barat, tergelar petak-petak yang disekati sawah ladang. Nampaknya aman damai seperti desa tak berbambu. Di sana terdengar air gemericik. Terang sekali suatu pancuran yang seringkali dipergunakan penghuni-penghuni dusun mengairi sawahnya. Tetapi termasuk wilayah manakah pemandangan itu, tak dapat ia menduga-duga. Maklumlah, selama hidupnya baru kali itulah menginjak daerah sebelah tenggara wilayah kerajaan Yogyakarta. Perlahan-lahan ia mengempaskan diri di atas tanah. Napasnya yang tadi menyekat dada, telah dapat dikuasai kembali, ia mulai bisa berpikir dengan tenang, meskipun demikian masih saja tak sanggup memecahkan teka-teki itu. Kalau guru tahu aku berada di atas makam raja, mestinya tahu pula apa sebabnya. Masakan guru dengan sengaja hendak memisahkan aku dari Titisari? Ia meyakinkan dirinya. Di belakang peristiwa ini pasti ada maksudnya. Aku disuruhnya mengasuh dan menyimpan tenaga. Apakah aku bakal menghadapi suatu bahaya? Teringat akan pesan itu, ia memaksa diri menghilangkan coret-coret benaknya yang ramai mengerumuni otaknya. Untunglah dia pernah memperoleh ajaran bersemadi dari Ki Tunjung Biru tatkala masih berada di Jakarta. Maka, tak lama kemudian ia malah jatuh tertidur tak setahunya sendiri. Waktu itu bulan mulai cerah benar. Angin malam membuai lembut puncak-puncak rumpun bambu sehingga berbunyi bergemeresak. Dingin alam mulai terasa meresapi tulang belulang. Meskipun angin demikian belum kuasa menyakiti tubuh Sang Haji, tetapi mampu memaksanya untuk meringkaskan diri. Tiba-tiba, sewaktu dia hendak bergeliat meringkaskan badan, pendengarannya yang tajam menangkap suatu bunyi dengung yang mencurigakan. Kaget ia melompat bangun. Dan di angkasa terlihatlah deretan ribuan tabuan, berdengungan hampir menutupi cerah bulan. Sekaligus teringatlah dia kepada Sang Dewa Resi yang dahulu membawa-bawa barisan tahuannya kemana saja ia pergi. Tak usah ia takut kepada bisa-bisa tabuan itu, karena pernah meminum getah sakti pohon Dewa Daru. Tetapi datangnya barisan tabuan itu, membuat dia harus berwaspada.
Ih, apakah ini maksud guru membawa aku kemari? Pikirnya. Cepat ia memasuki hutan rumpun bambu. Ternyata di antara mahkota daunnya, terdengar suara dengung pula. Apabila diamati ternyata terdapat beberapa gerombol tabuan yang melengket di mana-mana. Rupanya sudah semenjak lama tabuan ini berada di sini. Kalau begitu, pemiliknya sudah lama pula berada tak jauh dari sini. Ah, benar-benar guru mempunyai maksud tertentu untukku. Tadi ia memesan agar aku mengasuh dan menyimpan tenaga. Baiklah kulakukan dahulu, mumpung belum kasep, pikir Sang Haji lagi. Meskipun masih samar-samar, tapi hati Sang Haji tak lagi disibukkan oleh suatu teka-teki. Cepat-cepat ia duduk bersila menghimpun tenaga muminya. Kemudian semua ilmu ajaran Jaga Saradenta, Wirapati, Gagak Seta dan Kiai Kasan Kesambi ditekuni kembali. Setelah itu, mulailah dia mengatur tata napas ilmu sakti Kumayan Jati dan ilmu kebal bayu sejati ajaran Ki Tunjung Biru. Kedua unsur ilmu yang bertentangan sifatnya itu masih saja saling berbenturan. Ia belum berhasil melebur menjadi satu, meskipun telah dicobanya berkali-kali. Selagi ia berkutat mengatur tata napas kedua ilmu sakti tersebut, sekonyong-konyong terdengarlah dengung tabuan kian sibuk. Bersambung ke bab 82. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.